Hai guys, selamat malam. Malam ini aku mau cerita pengalaman aku di tahun 2018. Jadi kami itu memiliki aturan di perusahaan tempat di mana aku bekerja. Biasanya kami 2 sampai 3 tahun harus mutasi. Di tahun 2018 adalah mutasi ketiga aku di salah satu kecamatan dan aku merasa di mutasi kali ini adalah mutasi yang membuat aku tidak bisa lupa dengan cerita-cerita yang ada di sana. Jadi sebelum aku memutuskan untuk tinggal di mes, aku tidur semalam dulu di sana. Kemudian aku ketemu warga di sana. Ada beberapa orang yang bilang ke aku, apakah aku tidur di mes itu bersama teman atau sendiri. Aku ini bilang, ya, aku tinggal sendiri karena memang di perusahaan itu kami tidak begitu banyak pegawai atau karyawan. Jadi teman aku yang lain itu mereka tinggal di rumah pribadi karena mereka memang domisili di sana. Terus orang itu bilang, kok kamu berani tinggal di situ sendiri? Terus aku juga tanya kan, kenapa? Terus mereka bilang kalau mes itu sebenarnya bangunan lama yang dibangun kembali atau direnovasi. Sejujurnya mes itu bangunan zaman Belanda. Aku memang basic aku tuh bukan orang penakut atau nggak yang kemakan dengan cerita-cerita horor seperti itu. Selang 3 bulan setelah aku mendengarkan cerita dari beberapa orang, uh, ada hal-hal yang terjadi di malam itu. Sebenarnya kami itu nggak ada rencana atau maksud aku sebenarnya kami itu nggak ada informasi atau pengumuman akan adanya pemadaman listrik pada malam hari itu. Yang biasanya memang kami ada pemadaman di hari Senin sama Sabtu, pemadaman untuk mungkin perawatan mesin. Nah, pas malam itu seingat aku lagi main HP, nonton di YouTube, nonton juga di Facebook, buka beberapa sosial media. Pakai headset ya tentunya. Uh, Pas jam 12 tiba-tiba lampu mati atau PLN-nya dipadamkan. Jadi aku pikir ya udah karena memang mati lampu, aku tuh nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada menyiapkan lilin. Ada sih sisa lilin lagi sedikit aja gitu. Aku nggak menyalakan lilin. Eh, Tiba-tiba aku ini mau minum karena kamar aku itu nggak jauh juga dari dapur. Jadi aku ambil HP aku yang satu untuk center. Jadi pergilah aku ke dapur. Sampai di dapur aku isi gelas stainless yang isinya cukup untuk 1 liter air. Kemudian setelah itu aku kencing ke toilet dulu. Habis itu ya kembali lagi ke kamar. Nggak ada hal buruk yang terjadi, nggak ada sesuatu di sana. Kemudian duduk santai di tempat tidur, scroll Facebook, lihat lihat ini TikTok sebentar, juga YouTube. Kemudian kalau nggak salah itu jam 2 aku ketiduran. Aku nggak menyalakan flash HP tadi karena takut
memang aku jaga-jaga, takut aku ketiduran, takut HP-nya drop, aku nggak bisa lagi pakai lampunya gitu. Pas jam setengah tiga, aku dengar ada suara ketukan di pintu depan. Ketukan nggak biasa sih, ketukan kayak ada, kalau kalian tahu, dia ketuk kayak gitu terus ada kayak sesuatu yang diseret, diseret, pokoknya kayak ada sesuatu yang terseret kayak gitu. Aku nggak mikir apa-apa sih waktu itu, jadi aku bangun, aku ambil HP aku yang satu itu untuk menghidupkan lampunya. Terus aku pikir itu ada orang, aku pikir ada teman, atau karena teman kerjaku kan rumahnya itu nggak juga terlalu jauh dari situ, takutnya dia datang ada sesuatu yang ketinggalan di tempat aku atau gimana, tapi nggak mungkin gitu. Terus aku, karena aku terbangun tadi, aku terus ke dapur, ke toilet lagi, kemudian aku pergi lagi ke ruang tengah. Suara ketukan tadi nggak ada sudah. Jadi aku pikir ya udah, karena memang nggak ada siapa-siapa. Terus kalau memang itu orang yang ngetuk kan, otomatis itu pasti manggil atau ngomong kayak gitu. Jadi aku masuk kembali ke kamar aku, coba untuk tidur lagi itu nggak bisa karena aku kebangun jam segitu tadi tuh. Aku santai sebentar, jadi merasa aku belum mau tidur nih, aku pakai lagi headset, kemudian terdengar lagi ada ketukan di pintu dapur. Sementara dapur kami itu kan memang sih, kalau mungkin ada orang yang jahil mungkin bisa dia masuk kayak gitu, karena itu belakangnya itu los aja gitu, los, ada sih pagarnya sedikit gitu, tapi dia kelihatan keluar itu bisa kita lihat suasana di luar. Terus aku merasa kok ada orang yang ganggu kayak gitu, sementara aku nggak ada senjata apa macam gini. Terus aku bangun, aku bawa senter dari HP tadi ke dapur, aku lihat ya kok nggak ada sesuatu, aku bilang nggak ada sesuatu. Pas tiba-tiba aja sih aku ngelihat ke arah pohon pisang yang berjejer, itu aku ngelihat ada pasang mata, dua pasang mata. Terus malam jam-jam tigaan itu tuh cahaya bulan itu masih benar-benar terang gitu. Itu yang berdiri di situ lumayan tinggi, dua pasang mata warna merah. Pas aku ngelihat kayak gitu, cepat-cepat aku lari, aku tutup pintu dapur, kemudian aku masuk kamar, langsung aku tuh terdiam di situ. Pokoknya apa yang bisa aku buat, seperti berdoa lah dan lain sebagainya, aku buat supaya aku nggak takut di situ. Jadi pokoknya apa, sampai hari ini tuh aku masih kebayang gitu, kebayang kok bisa ada hal-hal yang seperti itu gitu. Tuh. Mungkin orang-orang di sekitar juga udah pernah mengalami itu, sehingga waktu awal cerita tadi kan ada orang-orang yang nanya ke aku, kok kamu berani tinggal di situ sendiri. Mungkin orang-orang tetangga dan lain sebagainya juga pernah melihat sesuatu. Jadi mereka juga bertanya-tanya kenapa aku berani. Semenjak hari itu aku jarang, kalau misalnya malam sudah larut lewat jam 12 itu ke dapur. Bahkan di belakang rumah itu aku pasang lampu supaya kalau misalnya aku ke dapur ada lampu yang menerangi. Aku nggak tahu entah itu memang benar-benar makhluk kasat mata atau ada orang yang ngerjain aku. Karena aku juga mungkin salah lihat dan lain sebagainya. Tapi kejadian itu benar-benar nyata dan aku mengalaminya. Sampai di sini ya teman-teman cerita aku malam hari ini.
Ini cerita menjelang aku mau tidur karena tadi mata aku juga belum ngantuk. Jadi aku cerita ini karena memang aku belum ceritakan ini di sini. Oke, selamat malam. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi besok hari. Sampai jumpa. See you next time.